Oke. Sekarang kita mulai dulu. Kita selesaikan dulu permeabilitas relatif. Hmm. Ya, ya. Saya mohon izin untuk mematikan kamera dulu karena bandwidth-nya biasanya penuh ya. Oke, ya, permisi. Terima kasih Bu Afifah, Bu Marcia. Nanti kita open cam lagi. Ya, Terima Pak. kasih. Baik, Pak. Aduh, ya. Hmm. Hmm. Saya share kok nggak? Hmm. Udah di-share belum? Udah ya? Oh, udah kok. Sudah, Pak, sudah. Oke, baik. Kan saya review lagi dari awal lah ya, karena mungkin saya merasa kurang bisa deliver beberapa pertemuan terakhir. Ya, oke. Jadi kita bicara tentang permeabilitas relatif. Ya, nah, apa itu permeabilitas relatif sebenarnya? Yaitu adalah suatu nilai permeabilitas. Ya, kalau kalian ingat hukum Darcy, permeabilitas itu apa sih? Ya, itu adalah suatu variabel yang menunjukkan ya, kemampuan suatu batuan ya, itu jadi intrinsik batuan ya. Suara saya masih jelas? Cukup jelas suara saya? Aman, Pak, aman. Oke ya. Jelas, Pak. Ya. Apa itu permeabilitas ya? Nggak apa-apa saya ulang-ulang terus karena supaya terlalu banyak ini bukan terlalu normal ya. Banyak sekali yang kalian pelajari ini, tapi saya ulang-ulang yang penting ya. Jadi kalau ada orang bertanya apa itu permeabilitas, ya itu adalah ya satu besaran fisik yang dimiliki satu batuan. Ya, jadi intrinsik batuan tersebut tidak tergantung pada fluida apa yang mengalir di batuan tersebut. Tidak tergantung itu seharusnya. Karena sudah belajar di sebelumnya kan ya ada Clinton-Berg. Ya, jadi kalau kita gunakan gas pun seharusnya hasilnya sama dengan liquid. Ya, seharusnya sama. Karena itu metode Klinkenberg itu kita menangkap tren lainnya ya dengan tambahan tekanan ya akhirnya rate-nya berkurang, permeability-nya hasil perhitungannya berkurang dan kita dapat slope. Ingat ya, kita sambil gambar aja deh. Oke, ini ya kan ingat ya. Ini permeability yang kalian hitung ya, ini reciprocal pressure. Ya, leverage ya. Maaf ini susah saya pakai kursor. Oke, kalian tangkap ini ya, ya 4 titik lah kalau boleh. Kalau 2 kan tidak meyakinkan. Idealnya 4. Ya, kenapa 4? Ya, kebiasaan saja. 3 sih baik, tapi biasanya 4. Nah, ini kalian tangkap ya dengan cara apa? Tekanannya ini ya ditambahkan. Dan karena tekanan ditambahkan, apa yang terjadi? Ya, molekul-molekul gas itu termampatkan, ya, termampatkan, akhirnya apa? Mean free path antara molekul-molekul gas itu semakin kecil, ya, dan apa yang terjadi pada dinding-dinding pori, ya, gas yang slippage, ada gas yang di dekat dinding pori itu yang menjadi lebih cepat, ya, karena dia ada terjadi slippage semakin berkurang sehingga permeability-nya berkurang ya. Kemudian kita ekstrapolasi ya.
Nah, kita teruskan sampai kemana? Sampai dia menyentuh sesuatu yang tekanan tak terhingga, ya, nol, satu tak terhingga, ya. Nah, kemudian apa yang terjadi ini? Ini harusnya sama dengan liquid. Ini adalah permeability liquid. Jadi, secara teoritis, kalau kita gunakan gas, sekian permeability-nya, kalau kita gunakan liquid harus sama seperti ini. Jadi penting sekali nih, permeability itu intrinsik batuan, tidak tergantung dengan fluida yang ada di dalam mengalir di batuan tersebut. Kalau kita menggunakan oil, permeability 10 milidarsi, artinya kalau gas lebih cepat dong, gas lebih cepat dong harusnya. Nah, iya benar, lebih cepat, probability-nya lebih tinggi nanti. Tapi itu tidak menunjukkan probability intrinsiknya, jangan berubah-ubah setiap tekanan. Ya, jadi harusnya sama. Nah, kalian ingat ini, ya, permeability itu intrinsik. Nah, jadi kalau ada core, kalian alirkan sesuatu, satu fluida yang memiliki viscosity tertentu. Nah, saya alirkan pada, ya, cross sectionnya ini sebesar A. Bisa kalian ukur nggak? Bisa. Jangka sorong dapat diameternya. Oke. Kalian ukur panjang core-nya. Oke. Ya. Dan di inletnya, misalnya saya taruh ini nggak apa-apa ya. Ada pressure gauge. Pressure gauge itu untuk mengukur tekanan. Di outletnya ada. Sehingga dapat delta P-nya. Dapat L-nya. Setuju ya? Tahu viscosity-nya. Aduh. Viscosity-nya ada. Hmm. Ada ini. Ada ini. Nah, rate-nya ini berarti berapa? Tergantung nilai permeability-nya. Setuju? Setuju? Setuju kan ya? Ini hukum Darcy. Setuju ya? Ini hukum Darcy. Ya. Jadi, laju alir tergantung nilai permeability-nya. Oke. Berbanding terbalik dengan viscosity-nya. Semakin dia viskos, semakin dia kental, semakin rendah laju alirnya nanti. Dan tergantung pada area, ya, cross section atau area alirannya itu. Make sense. Ya, kalau areanya kecil ya laju alirnya kecil. Ya. Dan tergantung pada apa? Pada perbedaan tekanan antara upstream dan downstream. Setuju? Setuju. Nah, ini harus tahu juga perbedaan upstream dan downstream. Tapi kalau dia L-nya berbeda, maksudnya kalau ini sama-sama, delta P-nya 10, tapi yang satu segini, ya, yang satu sekian, nggak bisa. Jadi kan harus delta P per delta L-nya. Jelas? Ya kan ya? Nah, kalian udah tahu ya, ini menyebabkan aliran karena delta P-nya. Ya. Sedang mengerti sampai sini? Mengerti? Mengerti, Pak. Oke, terima kasih Tri. Thank you ya. Nah, pertanyaannya sekarang. Pertanyaannya sekarang. Ya, nggak usah saya hapus. Biar dulu. Ini kan kalau satu fluida. Ya, kalau dia lebih dari satu fluida, bagaimana? Bagaimana? Dan ternyata yang akan kalian hadapi nanti adalah lebih dari satu fluida.
kalian produksi sumur minyak, akan keluar air. Suatu saat dari reservoir pun keluarnya bukan hanya minyak dan air. Pada tekanan di bawah bubble point pressure di dalam reservoir, gas itu akan mulai rilis, terlepas dari minyak di dalam reservoir. Dan gas di dalam reservoir itu, ya, itu akan menunggu sampai tercapai critical gas saturation. Menumpuk, numpuk, numpuk sampai critical gas saturation. Dan suatu saat gasnya akan mengalir di batuan tersebut. Sehingga ada 3 fasa. Ada minyak, ada air, dan ada gas. Nah, pertanyaannya sekarang, kalian sebagai petroleum engineer harus memodelkan, harus menghitung. Itu tugas kalian. Berapa banyak nanti minyak yang terproduksi, berapa banyak air yang terikut dari produksi minyak tersebut, dan berapa banyak gas yang terproduksi. Nah, salah satu ya governing equation, salah satu persamaan yang kita gunakan itu ya adalah Darcy. Ya, Darcy. Ya. 3 persamaan utama yang kita gunakan nanti, ya, kalian bisa catat ini ya. Yang pertama itu akan selalu ada Darcy. Ya, 1. Hukum Darcy. Semua persamaan kita nanti akan menggunakan ini, orang hebat ini. Ya, Darcy. Ya, menggambarkan. Yang kedua, kalian akan belajar nanti. Ya, kalian akan belajar nanti. Mungkin sudah apa belum? Udah mengambil mata kuliah analisa fluida reservoir belum? Belum, Pak. Belum, Oh, Pak. belum. Nah, ini nanti ya. Ini nanti kalian pelajari. Ada yang disebut dengan equation of state. Equation of state. Persamaan-persamaan dari apa state? Ya, equation of state. Ya, equation of state. Saya bisa ngetik nggak ya? Sebentar. Ngetik bisa. Oh, ini nih. Ya, equation of state. Itu mata kuliahnya di analisa fluid reservoir. Kelihatan nggak tulisan saya? Kelihatan ya? State, ya? Kelihatan, Pak. Oke, thank you. Thank you. Oke. Nah, yang ketiga. Itu adalah material balance. Ini prinsip dasarnya. 3 hal. Ya, kalian sekarang belajar Darcy. Apa maksudnya dari 3 hal ini? Ya, yang Darcy kalian udah tahu ya. Ini kan ya bahwa laju alir tergantung permeability, viscosity dan seterusnya. Ya. Nah, equation of state ini hebat sekali ya. Bayangkan kita bisa ya menghitung ya perubahan fasa fluida pada setiap tekanan dan temperatur tertentu. Bisa. Menarik sekali mata kuliah ini nanti ya. Equation of state. Ya, dengan komposisi tertentu, nanti pada tekanan tertentu, ya, akhirnya ada gas yang rilis, ya, ada oil yang tersisa, ya, oke. Jadi phase-nya bisa diketahui, ya. Nah, terakhir
material balance, hukum kekekalan massa. Ini hampir di semua bidang ilmu sebetulnya. Nah, tiga hal ini ya. Nah, sekarang kita bicara tentang permeabilitas relatif. Ya, kita bisa tahu nanti pada tekanan tertentu berapa banyak gas yang rilis dari equation of state. Ya, nah gas itu bagaimana untuk kita melakukan modeling, pemodelan alirannya bagaimana gas, air, minyak. Nah, itu kita menggunakan permeabilitas relatif. Nah, jadi berapa banyak I ini misalnya oil, ya, oil, I-nya kita ganti oil, ya, mengalir di reservoirnya itu tergantung pada permeabilitas efektif oil, misalnya minyak ya, minyak, ya, nah, dibagi viscosity apa? Minyak lah. Nah, ini sama, ini sama, ini sama. Kalian bisa menghitung laju alir minyak. Bagaimana dengan air? Berarti permeability-nya adalah permeability efektif dari air. Viscosity-nya viscosity air. Ya, ini sama, ini sama, ini sama. Bagaimana dengan gas? Demikian juga. Permeabilitas efektif gas, viscosity dari gas. Setuju ya? Setuju. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana nih menghitung efektif ini? Bagaimana ini? Ya, ternyata memang wajar. Itu yang kita lihat juga di dalam alam semesta ini. Ini berubah-ubah, berubah-ubah, ya, berubah-ubah, ya. Maaf, bukan ini. Ini berubah-ubah. Berarti ini berubah-ubah. Perubahannya bagaimana? Seperti ini. Ya, ini mengikuti perubahannya. Ya, oke. Jadi perubahannya tergantung pada apa? Kok berubah-ubah? Tergantung pada apa? Tergantung pada saturasi yang ada di dalam batuan tersebut. Make sense nggak? Make sense. Ya, contoh. Nah, ini ada dua, ini berbeda batuannya ya. Sampelnya beda. Tapi kalian lihat ini. Ya, jadi kalian lihat ini bahwa ini kan ada saturasi semakin besar, semakin besar. Nah, kemudian ini, oke, ini panjang ceritanya. Ini waktu kita terbatas ya, tapi saya yang penting kalian mengerti lah menurut saya ya. Kalian bisa harusnya bisa baca juga lah ya. Oke, mudah-mudahan tapi ini penting ya supaya kalian melihat ceritanya. Ya, ini kurva permeabilitas relatif. Ya, kurva permeabilitas relatif ya untuk kondisi imbibition. Apa itu imbibition? Apa itu imbibition? Tadi kita ceritakan ini memodelkan suatu reservoir. Nah, jadi apa yang kita lakukan di laboratorium itu di tekanan kapiler sudah dibahas. Ya, apa? Coba ada yang bisa menjawab? Hmm, apa yang pertama dilakukan pada core tersebut? Yang menggambarkan peristiwa di dalam reservoir. Ini core, ini reservoir. Nah, yang berhubungan, peristiwa dalam reservoir berhubungan dengan adanya source rock di satu tempat. Kemudian ada migrasi. Kan dalam source rock itu terjadi hydrocarbon generation. Hydrocarbon generation. Kemudian mengalami expulsion.
Nah, jadi hidrokarbon itu terlepas. Nah, terlepas dan mengalami migrasi dan masuk ke dalam reservoir yang awalnya isinya air saja. Nah, dan menurut penelitian ini hanya 3%. Nah, plus minus 3% dari sosok menuju ke reservoir melalui jalur migrasi ini. Awalnya SW 100%, ya namanya reservoir kan awalnya sama. Di dalam core kita modelkan tentu saja SW adalah sama dengan 1. Nah, menggambarkan di reservoir. Oke. Kemudian terjadi migrasi hidrokarbon. Di dalam core kita injeklah ini ya oil. Setuju? Ketika kita injek oil, tidak seketika itu akan berubah. Oil akan masuk ke dalam core tersebut. Tidak bisa. Butuh satu tekanan tertentu sehingga satu bulir minyak masuk ke dalam core tersebut. Interface-nya berubah. Ya. Dan SW-nya berubah dari satu SW-nya. Ya. Dan karena ada oil yang masuk ke dalam core itu menjadi kurang dari 1. Di titik perubahan itu ini disebut dengan threshold pressure. Butuh satu tekanan tertentu yang harus terlewati. Kemudian kita injek terus oilnya sehingga saturasinya itu water saturation-nya berkurang. Injek terus water saturation, injek terus water saturation berkurang, injek terus suatu saturation berkurang sampai tidak bisa lagi sama sekali ada minyak yang masuk ke dalam core tersebut. Ini yang terjadi di core dan ini yang kita modelkan apa yang terjadi pada reservoir. Nggak bisa lagi. Nah, karena itu akan tercapai suatu nilai yang disebut dengan, siapa yang bisa jawab? Disebut nilai dengan nilai apa? Siapa yang bisa jawab? Pak, Bagus. Theo, apa? residual water saturation, Pak. Bagus SWR. sekali. Thank you, Theo ya. Thank you. Terima kasih ya. Saya senang sekali. Puji syukur, alhamdulillah. Ada yang bisa menjawab. Silakan di ini, di namamu dikasih ya, di teks ya. Bagus. Itu yang disebut irreducible. Makanya katanya irreducible. Ya, irreducible. Ya. Jadi kalau ada istilah irreducible itu pasti hubungannya dengan core. Nah, nggak bisa dikurangi lagi. Irreducible. Ya, nggak bisa dikurangi lagi. Ya, disebut irreducible. Ya. Hmm. Oke, itu disebut irreducible. Ya. Nah, tulisan saya Pak. Oke, kita pakai ini aja. Ya. Ini disebut dengan irreducible. Ya.
Ini biasanya ini di bawah ya, ear-nya ke bawah gitu ya. Nah, irreducible yang ini itu adalah ini. Itulah dia, irreducible water saturation. Inilah. Oke, sekarang kita bicara proses ini semua disebut dengan apa? Ya, drainage untuk kasusnya water wet. Ya, nanti kalau well wet bukan itu beda lagi. Tapi kita yang paling sederhana dulu. Drainage. Karena wetting phase-nya adalah air. Water wet. Kita inject oil. Ya, drainage. Ya, karena wetting phase-nya air ini didesak. Drainage, dikeringkan. Dikeringkan. Ya. Nah, kemudian kita akan memodelkan peristiwa kedua. Ini penting sekali ini, drainage ini. Ini kita penting sekali untuk tahu apa akhirnya nanti. Untuk tahu berapa banyak minyaknya, original oil in place. Ya, kalau di ITB, ini bisa kita teruskan sampai ke model petrel. Di waktu kita terbatas di sini. Ya, nggak tahu lah, saya pengen juga sebetulnya memberikan kuliah itu, tapi waktu saya sudah 2 mata kuliah di Unpati juga saya sudah sulit memberikan waktu. Ya, tapi pengen saya sebetulnya. Karena ini ada ceritanya. Nanti dari sini kita bisa menggunakan Petrel sampai ke sini. Oke. Petrel itu software ya, software dari Petroleum Engineering. Apa namanya? Selam bersih. Oke. Tapi sebetulnya nggak harus Petrel, sekarang ada juga yang ini, yang apa open source ya. Ada yang open source sebetulnya. Oke. Nanti saya tanya nih Bu Afifah dan Bu Marsha, ini kita pikirkan satu saat ya. Tapi waktu saya terbatas, harus ada dosen Unpati yang bisa backup saya, kan? Jadi supaya saya lebih banyak untuk apa konsep-konsep begitu ya. Nah, ini drainage ini untuk original oil in place ya. Nah, kemudian kita sekarang akan bicara peristiwa selanjutnya. Ya, kita bicara peristiwa selanjutnya sekarang. Sebentar, ini tidak apa-apa, gini aja, gini, tidak apa-apa. Oke, ini sudah tidak sama dengan satu lagi ya, tidak sama dengan satu ya. Kita tidak memodelkan lagi yang namanya migrasi. Ya, kita nggak modelkan itu. Nah, SW-nya udah tidak sama dengan satu. Ya, nah, apa yang mau kita modelkan sekarang? Hmm. Kita modelkan hal paling sederhana. Kita produksikan. Drilling, kemudian kita produksikan. Nah, kita produksi. Drilling, kita produksi. Dan yang akan mengalir di sini, ya, apa yang akan mengalir? Ya, bisa ada minyak. Ini kita harapkan semua bisa ada minyak semua. Tapi jarang sekali. Hampir tidak pernah ketemu kayak gitu. Ya, karena apa? Ada air juga dari drilling fluid keluar dari sini. Nah, jadi yang akan kita temui nanti bukan hanya minyak, akan ada juga water contohnya. Terus sementara yang paling sederhana water dulu ya, gas ada juga nanti, tapi kita bicara water.
minyak dan water, ya, oil and water, ya. Nah, kemudian pertanyaannya sekarang berapa ini produksinya, berapa ini produksinya, kan itu pertanyaannya. Hmm, ya. Nah, disitulah kurva ini kita perlukan, ya. Jadi yang pertama, ditunjukkan oleh poin ini. Satu poin ini, kita ambil satu aja lah ya. Ini menunjukkan ini. Pertama kali terjadi. Ya, apa itu artinya? Artinya apa itu? Artinya adalah KRW-nya sama dengan 0. Artinya tidak ada water seharusnya. Tapi kenyataannya nanti ada air sedikit, itu karena dari drilling fluid. Tapi sebenarnya itu di dalam reservoir itu yang sesungguhnya terjadi tidak ada produksi air. Tidak ada produksi air. Oke. Dan minyaknya ya itu akan mengalir ya sebesar tadi KRO. Ya, sebesar KRO. Nah, kok bisa kalau memang waternya nggak bisa mengalir, hanya minyak yang mengalir? Kok bisa ini kurang dari satu? Kan cuma satu fasa. Harusnya enggak. Harusnya ini ya ya satu fasa tadi. Kenapa? Kurang dari satu. Karena core itu awalnya ya kondisi awal ini tadi tidak ada apa-apa di sini hanya ada air saja. Ya, tetapi ketika proses ini terjadi, ya ini pertama tadi kan drainage. Akhir dari drainage ini SWIR. Jadi ada di sini air yang terperangkap nggak bisa bergerak, ya. Air nggak bisa bergerak. Hmm. Ada air nggak bisa bergerak. Ilustrasi aja bukan seperti ini. Ilustrasi. Sehingga sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi sebenarnya di situ? Ya, hmm. Yang terjadi adalah ya, di sini pore space-nya, ruang-ruang porinya sudah berbeda. Dan karena sudah berbeda rongga-rongga ruang-ruang porinya, ada yang terisi oleh air yang tidak bisa bergerak, jadi tidak sama lagi. Ya, rongga-rongga atau ruang-ruang porinya sudah tidak sama lagi yang bisa dialiri oleh minyak. Sehingga dia kurang dari satu. Jadi ini terjadi karena adanya ini. Oke. Nah, di awal itu hanya ada minyak
Ya, dan kemudian apa yang terjadi? Di sini ya, di sini ada terjadi penurunan tekanan. Nah, karena jadi penurunan tekanan ini kita berhubungan dengan aquifer system. Ada air yang masuk dari aquifer. Sehingga kita perlu memodelkan itu. Kita ganti yang sebelumnya oil yang kita injek. Kita ganti dengan water. Water kita injek untuk batuan yang water wet. Artinya wetting phase-nya bertambah. Dan sistem pori-pori di sini yang water wet ini ya akan ada yang disebut imbibition. Karena mereka senang dengan air. Dan karena itulah disebut dengan imbibition relative permeability curve. Ada air yang masuk ke dalam reservoir, dimodelkan dengan kita injek dengan air. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga saturasinya ini, ya, saturasi air di sini akan bertambah. Bertambah. Ini yang kita modelkan. Ya. Dan setiap ada penambahan saturasi air, apa yang terjadi? Pada suatu saat, ya, di sini sebetulnya, tapi kita mulai titik inilah ya, sudah ada nilai KRW yang tidak sama dengan 0 lagi. Atau sudah ada air yang terproduksi di permukaan. Ya, ya, lebih besar dari 0. Contohnya di sini. Shit, ini mungkin ada 0, berapa ini, tapi lebih besar daripada 0. Ada air. Dan apa akibatnya? KRO-nya mengalami penurunan. Produksi minyak turun, produksi air naik. Ini yang terjadi di permukaan. Memang begitu, yang namanya sumur, produksi minyaknya semakin hari semakin turun, produksi airnya semakin hari semakin besar. Ini yang terjadi di lapangan kita. Nah, dan kemudian inject water sehingga satu saat nanti taruhlah di sini saturasi airnya semakin meningkat sehingga ya nilai KRO hampir setara dengan KRW. Produksi air minyak hampir sama dengan produksi air. Dan kemudian terus berlangsung sampai lapangan sudah berumur 30 tahun. Ya, ini injek terus. Ya. Ya. Atau sebenarnya 5 tahun pun di sini aja deh, 5 tahun. Oh. Ini ini apa yang terjadi? KRW-nya yang biru ini lebih besar daripada KRO. Produksi air
lebih besar daripada produksi minyak setelah mungkin 3, 4, 5 tahun. Oke. Umumnya lapangan-lapangan itu range-nya hanya sekitar sekian, ya, sekitar sekian, ya. Skala untuk reservoir, ya, sampai puluhan tahun pun sekian. Nggak pernah sampai ke sini, nggak pernah. Nggak pernah sampai ke situ, ya. Jadi range-nya itu di sekian, ya, ya sekian lah range-nya. Dan dia ada selalu, ini harusnya saya bisa sampai ke sana nanti ya, di tank reservoir sebetulnya. Ada disebut kurva fractional flow. Ya, ini nggak akan terasa di kita. Kecuali diproduksi sampai 300 tahun kali, 400 tahun kali. Nah, karena itulah ya, selalu ada minyak yang keluar di semua sumur. Mau itu sumur tua. Di Indonesia, ini tantangan kita sebagai petroleum engineer, di sumur-sumur tua itu. Yang paling sederhana bisa kalian lakukan apa? Satu saat nanti di sumur tua di seluruh Indonesia ini. Ya sudah, ditimba saja seperti orang menimba sumur. Kalian tahu nggak zaman kalian menimba sumur pakai apa itu? Nggak ada lagi ya. Pakai eh, tali itu ya. Nggak ada lagi ya tali itu loh. Hmm, ditimba. Zaman dulu itu, zaman sekarang kan nggak ngeliat lagi kali ya. Ya, bisa. Ini peluang bisnis. Di Amerika Serikat itu lebih mudah untuk bisa berbisnis. Karena bisa saja kalian beli sumur di sana itu seperti ditawarkan di internet. Seperti orang beli rumah. Ngurusin yang kayak gini. Selalu ada minyak. Selalu ada minyak. Karena apa? Recovery factor itu, ya recovery RF ya, ya dengan teknologi yang terbaik saat sekarang ini pun hanya sekitar hebat sekali kalau kalian bisa mencapai oil itu 40 sekian persen. Bayangkan. 40, umumnya sekitar 40, 50 udah hebat sekali. 50%-nya di mana? Ya masih ada di dalam batuan ini. Karena itu ada EUR segala macam, enhanced oil recovery, menaikkan ini. Nah, kembali ke sini. Ya, jadi ini kita akan belajar nanti nama kurvanya fractional flow. Harusnya ditarik reservoir. Tapi ini opportunity. Ya. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi di core bisa kita modelkan di lapangan nggak bisa kita lihat ya. Kalian hajar saja ini waternya terus, 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 injek terus, injek terus, injek terus, injek water terus, sehingga saturasinya makin naik, makin naik, makin naik, permeabilitas waternya makin naik, makin naik, makin naik, ya, sehingga di outletnya ini nanti akhirnya ditunggu berhari-hari, nggak ada lagi minyak, nggak ada lagi minyak yang keluar. Tidak ada lagi. Berminggu-minggu tidak ada lagi. Keluar minyak, nggak ada lagi minyak keluar. Ya. Sehingga KRO-nya nol. Inilah dia. Tidak ada minyak. KRO-nya nol. Nah, ini disebut dengan residual oil saturation. R residual oil saturation. Ini target enhanced oil recovery.
di seluruh dunia ini ada potensi sebesar ini. Bisa nggak sampai segini? Ya nggak bisa kecuali kalian tambang itu, reservoir itu kayak orang pertambangan, kalian peras minyaknya. Cuci sampai minyaknya hilang semua. Nggak bisa. Tapi ya segini aja, ini bisa menambah recovery factor. Ya, 5% aja nambah, sudah syukur. Kalau bisa sampai 20%, ya sangat bersyukur. Ya. Nah, ini ada pada potensi seluruh lapangan di dunia ini yang pernah ditemukan ribuan lapangan, ribuan reservoir, ratusan ribu reservoir. Dikalikan sekian. Itulah kenapa orang menyibukkan dirinya di sini. Karena lapangannya udah ada di seluruh dunia ini. Daripada eksplorasi atau yang lain, udah ada. Apa yang ada ini aja sudah besar. Mungkin bisa ratusan tahun untuk supply kita. Ya, jadi ini memang menarik sekali. Oke. Nah, kembali ke tadi. Ya, jadi ini menggambarkan apa? Kok kita repot-repot sih mencari ini, mengukur ini, karena nanti menentukan yang ini. Satu. Kedua, melihat potensi IOR. Ya. Hal lain lagi, bisa memperkirakan berapa recovery faktornya. Kenapa kalian butuh ini dan butuh ini? Yang paling penting ini. Kok kalian perlu tahu berapa ini sih pada setiap waktu? Karena ini adalah gambaran dari cash flow kalian. Yang setiap waktu cash flow dipengaruhi oleh ini. Dan biaya untuk handling ini. Akhirnya ke sini. Oke, itu dia pentingnya. Ada pertanyaan? Nah, bagaimana merepresentasikan kurva permeabilitas relatif? Ada dua cara. Yang pertama, kalau base-nya itu apa sih K-base? Itu adalah kalau kalian hitung K, misalnya gampangnya oil ya. K efektif oil itu berapa sih sebetulnya? Ya, K efektif oil berapa sih sebetulnya? Oke, itu adalah K relatif dari oil ya dikalikan K basisnya apa. Oke. Nah, ini hanya masalah representasinya ada. Kalau basisnya absolut, dia yang ini. Kalau basisnya adalah K tertinggi, ini nih, yang ini, saat SWIR,
ya, berarti kurvanya yang ini. Jadi ini kalau dia basisnya adalah K tertinggi saat SWIR. Kalau yang bentuknya begini, basisnya adalah K absolut yang kalian pelajari di mata apa beberapa minggu sebelumnya. Oke, mengerti ya? Oke, ini yang penting-penting ini. Oke, oke. Hmm. Nah, sekarang ini ya problemnya apa? Tantangannya. Ya, ini sebagai tantangan. Ya, oke. Berbagai core itu bisa punya kurva permeabilitas yang berbeda-beda, tentu saja ya. Nah, akan tetapi ada satu skala ya yang penting sekali untuk kita perhatikan sehingga kita bisa mengevaluasi seluruh core dengan konsisten. Contoh, bisa saja ada core lain yang bentuknya seperti ini. Misalnya ya, dan seperti ini. Apa artinya ini? Ya, dia punya SWIR dan SWIR, maaf ya, dan SOR yang berbeda-beda. Beda-beda. Kalau merata-ratakan seperti ini, gimana dong caranya? Akan aneh kalau kalian cuma ini tambah ini dibagi dua. Ini tambah ini misalnya dibagi dua. Aneh. Merata-ratakannya seperti itu, nggak bisa. Karena itu kita perlu normalisasi. Supaya bisa kita rata-ratakan berbagai macam core tersebut. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya, jadi caranya itu bagaimana? Kita fokus pada area di antara endpoint ini saja. Supaya bisa kita rata-ratakan. Hmm. Areanya seluas ini. Sepanjang ini itu ya, area apa rentangnya sepanjang ini, bukan area ya, area luas. Rentangnya sepanjang ini. Ya, dan pergerakan kurva-kurva tersebut ya, bisa kita lihat sepanjang ini dan seterusnya. Ya, sebentar ya, maaf ya. Saya mau ambil melakukan sesuatu dulu ya, sekitar 1 menit, 2 menit sebentar ya. Iya, Pak. Coba.
Baik. Jadi, iya, bagaimana kita cara merata-ratakan berbagai macam core tersebut? Hmm, Ya, kita lihat rentangnya ini saja. Ya, kalau ada yang berbeda, kita harus menormalisasi berdasarkan rentangnya. Karena ini yang kita butuhkan, pergerakan kurva ini. Ya, pergerakan kurva ini kita butuhkan. Ya. Nah, tapi problemnya atau tantangannya lah ya. Ininya kok berbeda-beda setiap core. Nah, caranya kita normalisasi, ya, disebut dengan normalisasi. Karena itu kita kan butuhkan memodelkan pergerakan ini. Karena tadi menunjukkan bagaimana nanti di permukaan produksinya. Ya, jadi rentang inilah setiap core harus kita tangkap. Dan pergerakan SW ini yang kita tangkap pada setiap core. Sehingga sekarang kita punya nilai SW hasil normalisasi yang bisa dibandingkan dari seluruh core. Ya, Kak? Nah, apa itu SW normalisasi? Ya ini. Ini ya, dibagi dengan rentang ini. Ya. Artinya apa ini? Berarti SW berapapun dikurangi SWC atau SWIR. Ya. Kadang-kadang SWC, SWI ini sebenarnya ini apa ya? Sebenarnya sebaiknya ini SWIR, tapi banyak juga di textbook SWC, ya, connect water. Ah, jadi ya dua-duanya bisa juga benar, karena kalau SWC itu kan berarti di awal, connect water, awalnya lah ya. Jadi, atau di sini sebut irreducible, connect ya. Nah, nah tapi nggak apa-apa lah, ini sebenarnya irreducible ya. Nggak bisa ganti, harusnya irreducible aja lah. Tapi banyak textbook pakai ini masalahnya. Oke. Oke lah, yang penting kalian ngerti ya, ini SWC atau SWIR sama lah ya. Ya, SWIR, betul. Oke, kita ikuti textbook. Nah, jadi ini apa ini dibagi ini ya. Jadi ini SW kurang SWIR dibagi 1 dikurang SWIR atau SWC dikurangi SOR. Jadi yang ini aja. Ya. Jadi ini dibagi ini. Itu normalisasi dari SW. Ya. Kalau ada core lain harus sama. Sehingga kita bisa bandingkan hanya area ini saja pergerakan ini yang kita ingin rata-ratakan nanti. Ya. Nah, kemudian KRO starnya. KRO starnya bagaimana? Ya, KRO starnya bagaimana? Ya. Nah, untuk KRO start ini, normalisasi KRO itu KRO bacaan kita dimanapun, di sini kah, di sini kah, di sini kah, dibagi dengan endpoint, nilai maksimum KRO-nya. Jadi setiap core ini di Nah, KRW-nya bagaimana? KRW dibagi KRW endpoint-nya. Oke. Nah, sehingga kita bisa nanti setelah kita rata-ratakan semua core, kita harus denormalisasi nanti. Bersamanya, ya ini aja dibolak-balik SW sama dengan tutut tambah SWC. Oke.
Ini fungsinya untuk merata-ratakan saja nanti. Oke. Nah, contohnya bagaimana? Nah, contoh, ini ada dua kurva beda-beda. Ini di sini. Ini yang sama, tapi ini beda. Ini yang satu di sini, satu di sini. Satu di sini, satu di sini. Apakah bisa ini kita, udah ini di rata-ratakan aja, tambah ini bagi dua. Ini nggak bisa. Caranya bagaimana? Setiap kurva ini kita normalisasikan. Ya. Dan ketika kita normalisasikan, apa yang terjadi? Kurvanya jadi menumpuk ya. Menumpuk, ya kan ya? Hmm. Nah, dengan demikian, nah, karena menjadi seperti ini, converge ya. Oke. Sehingga kita bisa mendapatkan satu kurva satu ini yang menggambarkan dua kurva ini. Diwakili oleh satu kurva. Lihat ini, bentuknya jadi begini. Jadi satu kurva. Ya kan? Sehingga sekarang sudah kita bisa merata-ratakan. Udah ini modelnya jadinya begini. Oke. Kemudian kita buat model ini. Kita bisa buat model ini. Ya, kita buat modelnya pakai Excel bisa atau apapun kan ada. Ini kita bisa buat equation. Ya, setuju ya. Dan kemudian setelah ada equationnya, kita bisa melakukan denormalisasi, ya, sehingga bentuknya hanya ada satu di sini. Untuk dua core tersebut. Nah, dari dua core bentuknya SW, KRO, KRW jadi dua ini, kemudian kita jadikan satu. Ini hasil rata-rataannya. Mirip dengan J function itu ya, mirip. J function dari beberapa core, set, jadi satu model. Begitu juga dengan ini. Ya, demikianlah. Ya. Nah, step by stepnya bagaimana? Bagaimana step by stepnya? Ya. Jadi ini, jadi kurva permeabilitas relatif ini kita normalisasikan dari semua data. Nah, kemudian kita plot kurvanya. Ya. Jadi ini kita normalisasikan, kita hitung, kemudian kita plot, akhirnya menjadi begini. Ya. Nah, kemudian kalian bisa gunakan regresi non-linear. Pakai Excel bisa, pakai Python bisa. Dan tapi pastikan persamaannya tidak memberikan hasil negatif untuk seluruh nilai. Ya, nah, kemudian untuk semua data core, hitung nilai rata-rata endpoint-nya. Ya, SWIR dan seterusnya, endpoint-nya bagaimana, ini kita hitung. Nah, kemudian kita buat kurva permeabilitas relatif dengan langkah denormalisasi. Buat tabel aja. Ya, 0, 1, dan seterusnya 0,1. Kemudian kita hitung. Ya, KRW, KRW dengan persamaan yang ini. Ya, oke. Ini dari sini. Ya. Jadi bagaimana? Ini caranya ya. Dari nilai ini, KRO
apa namanya KRW dan KR endpoint itu dapat, ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu kalian sudah dapat ini semua, kalian bisa menghitung sekarang SW-nya, ya. Nah, maaf ya, saya permisi sebentar ya. Maaf Bu, Mbak Afifah, Bu Marsha, sebentar aja ya. Siap, Ada Pak. Silakan, Pak. saya kurang kurang sehat sebentar ya.
Ya, baik. Maaf ya, tadi saya ada sesuatu Aman, Pak. agak sakit, jadi harus istirahat kadang-kadang. Oke, oke, sampai di mana tadi? Ah. Hmm. Jadi untuk semua data core kan kita ukur ya rata-rata endpoint-nya. Ah, hmm. Nah, kemudian kita dapat ini ya rata-rata untuk endpoint. Apa itu endpoint? Apa sih istilah endpoint itu apa sih sebetulnya untuk endpoint itu? Ini endpoint. Ya, K yang ini, yang ini, yang ini. Kalau satu kurva ya, ini ini apa namanya? Jangan dilihat dua kurva. Satu kurva, setiap kurva punya satu pasangan kurva ya. Ini disebut endpoint. Ya, jadi kalau ada supaya lebih jelas lah. Oke, apa tuh? Begini, gitu ya. Ini begini. Seperti ini, ya. Ini endpoint-nya. Ini endpoint-nya. Oh. Hmm. Oke, ini endpoint. Ini SWIR atau SWC. Textbook menggunakan SWC, SWIR. Ya udahlah. Ini misalnya saya nggak bingung ini saya buat aja nih SWIR aja, saya rombak aja nih. Oke, SWIR ya. Ini adalah apa ini? Satu minus SOR, tapi ini adalah SOR-nya ya. Oke, karena kalau satu minus SOR kan satu kurang SOR. Ini yang ini kalau kita lihatnya dari sini ya. Tapi ini SOR-nya sebenarnya yang ini. Oke. Nah, ini endpoint yang lain. Ini KRO. Ini kan oil. KRO yang paling tinggi. Kadang-kadang orang menyebutnya ada endpoint, ada nolnya di atas. Ya. Nah, kemudian nggak tahu kenapa ya namanya orang zaman dulu yang pertama kali punya ide, yang lain ngikutin ya disebut KRW. Ini KRW endpoint buatnya begini. Padahal kalau menurut saya daripada bingung bikin aja max max. Tapi oke lah di buku begitu kita ikutin aja lah ya. Nah, ini KRO endpoint, KRW endpoint. Oke, ini endpoint ya. Jadi kalau ada endpoint apa maksudnya? Ini, ini, ini. Oke, ngerti ya? Oke. Nah, begitu sehingga kita dapat kita rata-ratakan dari setiap core tersebut. Ya. Nah, kemudian ya kita hitung. Kita buat denormalisasi. Ini apa ini? Kita buat ini tabel aja. Kita buat tabel. Ya. Nah, aduh. Ini kita buat tabel. Nah, apa tabelnya? Mulai dari SW normalisasi dulu. Udah dari 0, 0,1, 0,2, teruskan seterusnya sampai sampai 1. Nah, kemudian kita buat ya KRW-nya berapa? Hasil normalisasinya. Ya, ingat bagaimana persamaannya di kemarin.
Ya, jadi KRW itu adalah apa? Ya, it- KR KR apa namanya? Hmm, KR ini apa? KR KRW Star itu apa? Ya, apa itu KRW KRW Star? Ya, ini ya. Jadi nilai KRW dibagi KRW endpoint di sini ya. Oke. Nah, KRO Star apa? Nilai KRO dibagi KRO endpoint ya. Dan kemudian kalian sudah tahu ini ada dari sini kan ya. Ya, dari sini ya. Dan ini kalian tahu juga bahwa ini apa namanya ini ya ini dan ini ya itu dari equation yang baru tadi ya. Benar ya. Jadi oh saya hapus ya. Saya hapus ya tadi. Oh, ini karena saya di sini jadi saya hapus ya. Jadi oke, mungkin di sini lebih bagus ya. Oke, karena tadi agak panjang ya. Kalau kayak di sini agak repot saya nulisnya di sini. Ya, repot saya. Oke, oke. Nah, jadi dari yang ini tadi. Yang ini tadi. Oke. Nah, ini mohon maaf ini ada kesalahan ya. Ini harusnya dibuat. Ini adalah gimana caranya? 4. Nah, 4 ini adalah kalian rubah di situ ya. 5. Oke, supaya lebih jelas. Ya, persamaan angka 3. Nah, jadi lebih enak di sini sebenarnya ya. Oke. Jadi kalian eh, buat tadi kan SW normalisasi. Oke. 0, 0,1, 0,2 dan seterusnya kan ya sampai 1. Oke. Nah, KRW-nya dari mana? KRW-nya dari equation ini. Ya, ini equation yang menyatakan apa? Ya, pakai Trendline Excel, pakai Python atau apapun, ya, ini kalian dapat sesuatu lah ya. KRW, mengerti maksud saya kan ya? KRW endpoint itu adalah fungsi dari SW, maaf, KRW star, hasil normalisasi KRW itu fungsi dari SW normalisasi. Ya, jadi kalian dari sini kalian harus menghitung dulu ya SW normalisasinya dan KRW normalisasinya ya. Jadi langkahnya apa? Ya, langkahnya ini kan kalian ada berbagai macam kurva ini ya. Ini SW, ada datanya untuk setiap kurva ini ada banyak data ya. Hmm, Oke, ini kalian hitung untuk ini misalnya kurva yang pertama ya. Hmm. Duh, ini saya soalnya kalau pakai ini susah. Ya, ini ada satu. Ini masih terlihat kursor saya. Ini core yang pertama ya. Oke. Kemudian SW
Start. Normalisasi. Dari mana? Dari mana? Ya dari sini. Ya kan? Hmm. Jadi nilai SW tadi itu ini ada satu tertentu angka apa namanya fixed number, ya, fixed number ini berubah. Nah, jadi kalian akan punya SW berubah-ubah. Ya. Nah, begitu juga dengan KR W star. Ya, berubah-ubah. Kok bisa berubah-ubah? Ya, nilainya nanti kan parameter statusnya berubah, tapi dibagi endpoint-nya. Ya. Nah, kemudian KRO star-nya. Nah, yang seperti tadi juga. Kan ya, KRO bagi poin. Sehingga nanti kalian ada tabel untuk yang pertama, core kedua. Sama tabelnya kayak begini juga ya. Hmm. Dan ternyata kalau kalian plot semua ini, hasilnya seperti ini. Dia konvergen. Sehingga kalian bisa buat persamaan dengan Excel, dengan Python seperti ini. Kalian mengerti maksudnya paling gampang pakai Excel, bisa nggak buat kalian persamaan seperti ini? Bisa? Pernah itu mata kuliah lain, kalau ada titik-titik-titik, Y, sumbu X, terus kalian gunakan trendline Excel. Pernah nggak? Ini trendline-nya ini Excel, pakai Excel. Pernah, Pak. Pernah, Pak. Oke, bagus tuh. Ngerti maksudnya ya? Berarti ini ada KRW dari Excel. Excel begini. Begitu juga dengan KRO harusnya. Setuju ya? Ya. Nah, persamaan Excel ini kalian gunakan di sini. Berarti kalau 0, 0,1, 0,2, kalian bisa hitung kan ada persamaannya kan? Ya, ya kan? Nah, kemudian ini untuk KRW maksudnya ya, ini Excel. Begitu juga dengan KRO, ya kan ya? Dengan menggunakan Excel ini. Setuju? Oke. Nah, kemudian kita ke melakukan denormalisasi. Bagaimana denormalisasi bekerja? Ya, ingat ya ini dari Excel kan ya. Ini Excel, ya, taruhlah di Excel. Ya, fungsi KRW, KRO, fungsi dari S. Nah, nah caranya, tuh gimana nih? Nggak kelihatan nih. Oke, ya, mudah-mudahan kalian punya. Nah, ini saya hapus dulu deh. Nah, oke. Hmm, oke, ini udah ada semua ya. Poin KRO ada. Oke, KRW, KRO ada. Sekarang kita langkah selanjutnya. Saya buat aja begini. Sip, ya. Nah, kita hitung sekarang SW. Ini lebih baik ini saya buat aja ini jangan K3 dan bingungkan samaan Excel. Hasil regresi Excel atau yang lain. Kalian pakai software apa aja terserah. Tapi ini cuma sebagai ya, contoh aja ya. Contoh
Tapi kalau kalian pakai Python boleh juga ya, silakan ya. Saya mau buat training ini lah nanti Python. Oke, ini bagaimana ngitungnya sekarang? Gimana? Ya, ya ini aja. Ini kan kalian tahu pada SW sekian ada datanya SW startnya. Ya, kemudian ini udah kalian rata-ratakan. Ini ada angkanya, ya. Dari mana ini rata-rata endpoint seluruh core-nya aja rata-ratakan. Kalau ada 3 core ya SWC core 1, 2, 3 dibagi 3. Nah, kalau ada 3 core, SOR core 1, 2, 3 dibagi 3 dan ngerti ya? Atau ada pertanyaan di bagian ini? Ngerti? Rata-rata biasa aja. Oke? Aritmatik saja. Oke? Nah, sehingga kalian udah tahu ini, kalian ini ada datanya. Ya. Sehingga apa? Sehingga kalian bisa menghitung SW. Setuju? Setuju nggak? Ya. Dan KRO-nya bisa kalian hitung. Caranya gimana? Ya, ya. Ada ini. Ini dari mana ini? Ya ini. Ya. SW-nya dari mana sekarang? Kan sudah dihitung di angka ini. Rata-rata KRO endpoint-nya di mana? Ya, di awal ini sudah ada. Jadi kalian bisa menghitung sekarang KRO-nya. Nah, kemudian KRW-nya bagaimana? Sama saja. Ya, KRW KRW startnya, KRW apa namanya normalisasinya ada ya di sini dari trailan Excel. SW-nya ada, sudah kita hitung di sini. Ya, rata-rata KRW endpoint-nya ada, sudah kita hitung di sini. Sehingga kita bisa menghitung KRW-nya. Dan ini menjadi hasil denormalisasi kita. Inilah hasil denormalisasi kita. Ya, sehingga akhirnya bentuknya menjadi kalau kita plot 1. Oke, ada pertanyaan? Saya cari Excel-nya dulu ya. Mudah-mudahan bisa ketemu. Hmm. Ada pertanyaan? Saya Pak Oh, bagus. Siapa namamu? Muhammad Arifin Pak. Oh, panggilannya? Arifin Pak, Arifin. Ya, Arifin. Gimana Arifin? Hmm. Pak, saya mau menanyakan mengenai apa normalisasi data yang normalisasi apa namanya saturasi water ataupun yang lain KRO Hmm. itu apakah jika proses normalisasi itu dapat mengubah apa apa namanya mengubah representasi fisik dari apa representasi fisik dari kondisi nyata di reservoir atau apa Hmm. namanya cuma untuk statistik Oh, perbaikan statistik saja atau bagaimana maksudnya oke. normalisasi itu cuman Hmm. apa menggambarkan kondisi nyata reservoir Hmm. normalisasi dari dua KRO apa KRO yang berbeda Hmm. Hmm. SW yang apa KRW yang berbeda itu menggambarkan kondisi nyata reservoir atau cuma untuk perbaikan statis Hmm. datanya saja Pak. Oke, terima kasih Arifin. Terima kasih. Ya, ini penting sekali karena ini pertanyaannya ini dalam sekali. Jadi Arifin bukan cuma hanya perhitungan yang dia pikirkan ya, tapi apa artinya yang kita lakukan ini? Apa artinya sih sebetulnya kita lakukan ini? Bagus sekali. Thank you Arifin ya. Jadi lebih baik ini saya hapus dulu ya. Pertanyaannya, apakah ini itu sebetulnya apa maksudnya? Pak, memperbaiki fisik di reservoirnya seperti apa? Ya, apakah memang berubah di reservoirnya ini, ya, ataukah sebetulnya ini hanya masalah
perhitungan saja, pemodelan. Ya, oke. Nah, jawabannya begini. Jadi begini. Ini contoh merata-ratakan dua core. Jadi ini ada dua core, dua core yang berbeda. Ini core A, ini core B. Maaf ya, A, B. Dua sampel core berbeda yang menghasilkan biru orange. Berarti ini dengan ini adalah core A. Abu-abu kuning, abu-abu kuning, abu-abu. Ini adalah core B. Oke, dari mana core A dan core B itu didapat? Nah, core A dan core B itu didapat dari satu whole core. Jadi ada batuan yang pakai drilling, kan udah dipelajari sebelumnya ya. Dengan whole core, drilling ya. Diambillah batuannya di sini. Ya, kemudian dipotong, bentuknya sekitar sepertiganya begini. Ya, oke. Dan diambillah sedikit aja diambil di sini. Ini core A. Dan di dekatnya ini ada core B yang posisinya dekat sekali. Ya, kalau terlihat dari mata ini butirannya hampir sama, warnanya juga tidak terlalu gelap. Ini reservoir terbaik ya. Maksudnya yang menurut kita adalah facies geological yang terbaik, apa namanya daerah yang terbaik, ya daerah yang terbaik. Oke, terlihat ini lebih putih, lebih cerah warnanya ya untuk di core bagian ini, ya, ya. Ini core A dan B. Ya. Orang geologi, oh ambil aja dua core di sini lah. Ya. Ini kayaknya satu bagian deh. Dicek juga dari log, ada perataan log di sini. Ya, masuk dia ke dalam sumur. Perataan log yang masuk ke dalam sumur. Ya. Dan dicek, ini memang ada gamma ray di sini, ya. Ya, pada kedalaman ini, ya, kira-kira di sinilah dia diambil core-nya. Ya. Section ini adalah yang ini, ya, bagian ini. Gini, 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 gini. Nah, oke. Gini, 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 gini. Di bagian ini kok ya. Oh, di bagian ini ya, maaf ya, di bagian ini. Oke, oke. Gini, gini, kena shell, 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 shell. Udah mulai ada sand. Nah, tapi sandnya masih gini, 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 gini. Bagian ini kok bentuknya kok kayak blok ya, kayak blok ya, blok itu kayak blok ya, blok. Hmm. Ini blok nih, gini 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 gini. Nah, bagian ini adalah bagian ini. Dan oke, kita ambil dong dua core di sini nih. Terus kita ukur di laboratorium. Ternyata hasilnya begini. Ya, ada core yang lain nggak? Ada core C, posisinya di sini. Ada beberapa juga di sini, ada beberapa data. Ya, yang C ini bagian yang ini, yang kayaknya nggak blocky lagi. Ya. Yang bagian C ini, gamma ray-nya bentuknya contohnya begini. Nah, oke, seperti bell. Disebut juga bell shape. Nah, ini yang di sini. Misalnya begini ya. Oke, di bagian C misalnya. Bagian apa namanya? Eh,
kedua, ya, flow unit yang kedua, ya, bagian yang ini, ya, ini C dan D misalnya, ya. Jadi dua core diambil di sini nih, ya, di sini diambil, ya. Ini saya sebut saja flow unit pertama diwakili oleh dua core ini. Ini saya sebut saja flow unit kedua diwakili oleh dua core ini. Oke. Nah, sekarang diwakili dua core ini. Oke. Pertanyaannya tadi, Arifin, ya, ini sebetulnya apa? Apakah di fisiknya menggambarkan apa? Pemodelan menggambarkan apa? Ya. Nah, kita perlu menyederhanakan masalah. Ya. Di dalam reservoir tersebut, ya, bisa saja nanti, ya, ini ada lagi flow unit ketiga misalnya, ya, ketiga, dengan ada core lagi yang baru, ya, ketiga ini. Oke. Nah, kemudian di satu sumur nih, lapisannya begini nih. Nah, misalnya begini nih, satu sumur. Oke, ini dia gonta-ganti. Tut, 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 tut. Atau di sini ada tipis sedikit. Tut. Nah, ini misalnya dimulai dari flow unit atau rock type yang ketiga. Terus pindah lagi kedua. Duh. Pindah lagi, ini baru ketemu yang satu. Ketemu yang tiga. Dan seterusnya. Bisa kalian bayangkan ya. Jadi berpindah-pindah, berbeda-beda. Setiap ini layer zona ini akan disederhanakan menjadi 3 flow unit atau 3 rock type. Ya, tipe batuannya ada 3. Loh, kenapa kok begitu? Kemampuan komputasi kita terbatas. Harus kita sederhanakan. Semuanya harus disederhanakan jadi 3 grup. Setiap grup itu nanti punya data permeabilitas relatif sendiri. Kurva ini sendiri setiap grup. Ya. Tekanan kapiler sendiri. Ya. Persamaan rock type sendiri. Apapun sendiri digrupkan untuk menyederhanakan. Rata-rata itu kita menyederhanakan umumnya sekitar sampai 5 grup. Ini untuk sederhana aja ya. Biasanya 5 grup, ya, 5 rock type. Nah, mudah-mudahan ada waktu nanti saya akan memberikan materi rock type. Mudah-mudahan ada waktu nanti ya. Nah, jadi kita bisa sederhanakan ini di grup-grup ini. Ya. Sekarang pertanyaannya, di satu grup ini ada 2 kurva permeabilitas relatif. Sementara kita harus menyederhanakan masalah. Untuk rock type 1 hanya boleh ada 1 kurva permeabilitas relatif. Untuk menyederhanakan masalah supaya kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ya. Sekarang bagaimana caranya? Bagaimana caranya sementara dia ada 2? Tapi bisa saja kalian ada bukan cuma 2 di sini, lebih dari 2. Tapi oke lah, sekarang ada 2. A, B. Inilah yang kita lakukan sekarang. Ya, jadi jawabannya adalah itu adalah model. Kenyataan di reservoir sebenarnya ini pada saat di titik ini kurvanya ini secara fisiknya. Titik B di titik ini kita ambil di sini. Ambil lagi di sini bisa aja berbeda di tengah-tengahnya mungkin. Ambil lagi di sini bisa aja berbeda di sini mungkin. Tapi kita untuk satu area ini, satu
daerah ini kita hanya boleh ada satu saja model permeabilitas relatif. Supaya apa? Supaya bisa kita modelkan. Kalau tidak, satu reservoir yang ketebalannya ada 100 feet, kita akan dapat data dari wireline log itu setiap setengah feet. Ada 200 data point. Bayangkan dari 200 data point itu, kita ambil setiap setengah feet, satu core, satu core, satu core, satu core, satu core, satu core, sampai 200 core plus. Biayanya bisa jutaan dolar. Waktunya bisa berpuluh-puluh tahun. Satu ini aja butuh waktu berminggu-minggu. Mungkin puluhan tahun enggak lah ya. Tapi kalau misalnya 3 minggu, dikalikan 200 pengukuran, ya kecuali kalau alatnya banyak ya, tapi kan siapa yang punya alat sampai ratusan? Ya taruhlah lab, satu lab, eh, satu lab alatnya misalnya, ya satu lab alatnya misalnya ada 2 atau 3 di satu laboratorium. Ya, satu laboratorium ada 2 atau 3. Ya, apa yang terjadi? Ya, kalian harus punya beberapa set data. Ya, itu tidak memungkinkan. Tidak mungkin. Tidak mungkin kalian lakukan itu di kenyataan. Jadi harus disederhanakan. Kalian harus sederhanakan. Ya, itulah disebut dengan rock typing. Kita sederhanakan, mau tidak mau, kita perlu sederhanakan. Ya. Nah, jadi ini adalah penyederhanaan masalah. Ya. Jadi beberapa data core itu ya itu kita rata-ratakan dengan prinsip normalisasi. Oke. Bagaimana menormalisasikannya itu? Bagaimana caranya? Ya, itu tergantung pada endpoint-nya. Tidak bisa kalian hanya tinggal ini tambah ini bagi 2, ini tambah ini bagi 2, tambah ini bagi 2, tidak bisa. Ya. Jadi kalian harus tahu endpoint-nya, dan kemudian dari situ ya kalian bisa membuat suatu ya hasil normalisasi dan terbukti bentuknya ini konvergen. Dari begini menjadi satu kurva. Nah, kalian bisa gunakan Python atau Excel atau apapun ya untuk memodelkan ini sekarang. Setuju? Sehingga kalian bisa membuat denormalisasi hingga satu rock type itu hanya ada satu kurva permeabilitas relatif. Setuju? Gimana? Terjawab nggak, Arifin? Terjawab, Pak. Makasih, Pak. Oke, itu bagus sekali ya. Namamu tolong dikirim ya. Baik, Pak. Kamu tolong dikirim. Oke, Excel filenya saya cari dulu ya. Saya masih ada Excel file di sini contohnya. Sebentar, normalisasi ya, normalisasi. Aduh, di mana ya? Nanti saya cari dulu ya. Minggu depan kita review sama-sama ya. Oke, tapi kalian terbayang nggak itu caranya? Harusnya bisa ya. Oke, tapi minggu depan sebentar saya review minggu depan ya. Oke. Selain ini juga yang leverage function ya. Leverage function itu penting sekali dan kalian harus bisa itu. Ya, leverage function. Bu Afifah bisa nggak minta tolong ya? Bu Marsia ada nggak datanya di ini kita di sebelumnya? Mana Pak? Gimana Pak? Putus-putus. Iya, yang leverage function dengan ini ada nggak ya? Di PR sebelumnya ada itu ya. Nanti saya cek ya, tapi ada datanya itu saya berikan itu.
Jadi ada bentuknya Excel ya, bentuknya Excel. Iya, Jadi itu bisa dijadikan contoh nanti ya. Mm-mm. Ya, bisa dijadikan contoh. Oke, mungkin begitu ya sementara ya. Oke. Ini sebenarnya akan jauh lebih menarik kalau menurut saya itu, kalau kalian itu bisa apa ya, latihan langsung. Kita ada berapa kali pertemuan lagi nih ya. Hmm. Nah, saya berpikir nanti kalian itu sebetulnya langsung saya kasih data, langsung kalian evaluasi. Keinginan saya begitu sebetulnya satu saat nanti ya. Siap atau enggak ini, tapi nanti saya pikirkan lah ya. Nanti saya pikirkan bagaimana ini baiknya ini. Tapi yang terpenting saya bisa deliver dulu ya. Baik. eh Mungkin sementara itu dulu. Oke, oke, baik. Saya ada ini lagi, eh, schedule yang lain lagi setelah ini. Oke, oke, saya bisa ini kalian dulu ya. Bisa minta kameranya dinyalakan ya. Oke, buku-buku sudah saya berikan ya. Referensi sudah ada belum ya? Sudah ya. Sudah, Pak. Oke, saya akan coba kumpulkan lagi. Oke, saya harus kumpulkan lagi lah ini ya. Saya ada beberapa itu dari perusahaan sebetulnya. Cuma ada confidentiality-nya itu yang jadi problemnya. Dari core lab itu. Nah, kalau saya berikan nanti saya sama orang core lab dimarahin lagi. Aduh. Nah, jadi mungkin ada nanti dari NTNU ada ya. Ada NTNU di situ. Kalau kalian mau lebih intinya begini ya, kalau kalian sebetulnya mau itu zaman sekarang itu kalian bisa belajar dari manapun, ya. Dan percaya dirilah. Dan percaya dirilah, ya. Resource ada banyak. Kami ini sebagai dosen ini sebenarnya dosen yang baik itu hanya memantik keingintahuan dan memupuk eh, critical thinking ya, sehingga kalian bisa percaya diri ya dan bisa berpikir mandiri karena kalian tuh sebetulnya mahasiswa ya. Adult education itu bukan pedagogi ya, bukan seperti anak SMA, seperti anak SMP yang diajari ya, tapi seharusnya itu kalian bisa belajar sendiri ya, dan kita bisa diskusi. Tadi ada pertanyaan bagus dari Arifin. Dia cuma nggak berpikir cuma bagaimana mengerjakan soal, lebih dalam lagi. Ini gimana mana fisiknya bagaimana, di dalamnya seperti apa. Nah, itu yang kami butuhkan supaya kami tahu kalian tuh pengertiannya sedalam apa. Ya, oke, kalian tetap semangat ya. Saya yakin akan ada apa dari kalian akan berhasil di masa mendatang ya. Apapun itu dimanapun, yang penting kalian semangat dalam belajar. Oke, baik. Terima kasih ya, adik-adik. Sampai berterima kasih Bu Afifah dan Bu Marsya ya. ya, terima kasih juga Ya, Pak sampai Dodi. ketemu. Ya, sampai ketemu ya. Ya, Mari semoga lekas sembuh keluarga Pak. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, sehat-sehat semua ya. Baik, saya mohon izin ya. Ya Ya, Pak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Cepat sembuh, Pak. mari. Makasih, Amin. Terima Pak. kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.